told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Spanyol resmi menobatkan diri sebagai raja baru sepak bola dunia setelah membantai mental Argentina lewat gol tunggal Ferran Torres di babak extra time. Laga puncak di New Jersey ini benar-benar menjadi malam yang mengerikan bagi Albiceleste. Lionel Messi dibuat lumpuh total tanpa satupun tembakan sepanjang laga. Enzo Fernandez diusir kartu merah, hingga berujung baku hantam massal pasca laga akibat boga mentah Leandro Paredes yang frustasi. Di tengah tangisan Emiliano Martinez yang lelah berjuang sendirian mengendong timnya, Kylian Mbappe justru melenggang merebut tahta top skor Piala Dunia 2026, sekaligus memecahkan rekor abadi. Ketegangan semakin membara setelah pertandingan usai, seiring munculnya rentetan reaksi jujur dan komentar pedas dari bintang muda Lamine Yamal, legenda dunia Cristiano Ronaldo, taktik berdarah Jose Mourinho, hingga mantan kapten Sergio Ramos yang secara terbuka membongkar habis borok permainan Argentina di partai final. Wah. Apakah menurut kalian tindakan brutal para pemain Argentina di akhir laga adalah bukti nyata mereka frustasi karena tak berdaya tanpa modal di final? Dan setujukah kalian dengan klaim Lamine Yamal serta kritik tajam dari Ronaldo bahwa era Lionel Messi kini sudah resmi habis? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Namun, apa yang terjadi di New York, New Jersey Stadium bukan sekedar pertandingan sepak bola biasa. Ini adalah perang. Sebuah malam yang akan dikenang sebagai keruntuhan tragis sang juara bertahan. Sebuah laga di mana taktik kotor dan keputusasaan dibantai habis oleh keajaiban anak-anak muda. Siapkan jantung kalian karena kita akan membahas bagaimana sebuah tim yang dianggap kebal hukum dan penuh sokongan dana tiba-tiba kehabisan bensin dan modal di partai puncak hingga berujung baku hantam massal setelah peluit akhir dibunyikan. Pertandingan dimulai dengan satu narasi. Spanyol mengajari Argentina cara bermain bola yang elegan. Sejak menit awal, statistik tidak bisa berbohong. Spanyol menguasai lebih dari 65% aliran bola. Lamine Yamal dan Dani Olmo berkali-kali mengobrak-abrik pertahanan Argentina seperti singa kelaparan. Namun, pemandangan paling miris malam itu adalah sang mega bintang Lionel Messi. Di laga paling krusial dalam hidupnya, Messi dibuat benar-benar tak berdaya. Dikurung habis oleh bek muda Pau Cubarsí, Messi bagaikan hantu di lapangan, terisolasi total, frustrasi dan mencatatkan rekor memalukan, 0 tembakan sepanjang laga. Argentina benar-benar buntu, tidak berkutik, dan hanya bisa bermain kasar demi menghentikan laju Spanyol. Jika bukan karena pria di bawah mister gawang bernama Emiliano Dibu Martinez, Argentina sudah hancur lebur sejak babak pertama. Emi Martinez tampil bak pahlawan kesepian, melakukan 10 penyelamatan krusial yang mustahil. Dia menepis free kick mematikan Lamine Yamal di menit akhir dan menggagalkan peluang emas Oyarzabal. Martinez benar-benar menggendong 10 rekannya yang bermain seperti amatir. Namun, taktik bertahan primitif Argentina runtuh karena frustrasi. Di menit 93+3, Enzo Fernandez melakukan pelanggaran brutal terhadap Pau Cubarsí. Tanpa ampun, wasit langsung mengusir Enzo dengan kartu merah. Argentina terpaksa memasuki babak extra time dengan pincang dan hanya berkekuatan 10 orang. Memasuki babak perpanjangan waktu, drama semakin gila. Menit 96, Nico Williams sempat mencetak gol, namun dianulir wasit Slavko Vincic karena Mikel Merino kedapatan menginjak kaki Otamendi. Fans Argentina sempat bersorak, mengira keberuntungan atau faktor luar lapangan kembali menyelamatkan mereka. Tapi takdir tidak bisa disuap lagi. Di menit 106, sebuah skema serangan kilat menghancurkan Albiceleste. Umpan silang Pedro Porro Esunul manja oleh Nico Williams ke arah Ferran Torres yang berdiri bebas. Boom! Tembakan keras Ferran Torres merobek gawang Emi Martinez. Skor 1-0 untuk Spanyol dan stadion pun bergemuruh. Spanyol juara Piala Dunia 2026. Tapi tunggu dulu, apakah Argentina menerima kekalahan ini dengan kepala tegak? Tentu saja tidak.
kehabisan uang, kehabisan bensin, dan kehabisan taktik membuat mereka meledak dalam aksi kekerasan yang memalukan. Begitu wasit meniup peluit panjang, New Jersey langsung berubah menjadi ring tinju. Kalah terhormat tampaknya tidak ada dalam kamus para pemain Argentina. Kecewa karena tidak bisa lagi mengandalkan drama di belakang layar, para pemain Argentina meluapkan emosi secara brutal. Leandro Paredes bertindak layaknya petarung jalanan dengan melayangkan 2 hingga 3 pukulan mentah ke wajah pemain Spanyol. Wasit langsung menghadiahi Paredes kartu merah meski laga sudah usai. Tak mau kalah, Nahuel Molina juga ikut mengamuk dan mengayunkan tangannya untuk memukul Rodri. Legenda Inggris Alan Shearer langsung mengecam keras. Paredes adalah aib, tidak ada tempat bagi premanisme seperti ini di sepak bola. Gary Neville pun menimpali dengan menyebut tindakan Argentina sangat memalukan. FIFA kini bersiap menjatuhkan sanksi berat bagi tim tanggo yang frustrasi ini. Penderitaan Lionel Messi di malam itu ternyata belum berakhir sampai di situ, teman-teman. Di saat sang mega bintang Argentina menangis meratapi kegagalannya yang mandul tanpa gol di partai final, rival terbesarnya dari Prancis, Kylian Mbappe, justru tertawa lebar di atas tahta tertinggi sepak bola dunia. Messi yang penampilannya macet total di angka 8 gol terpaksa gigit jari menyaksikan Mbappe resmi menobatkan diri sebagai mesin gol paling mematikan dengan menyabat gelar top skor Piala Dunia 2026 lewat torehan fantastis 10 gol. 2 gol penghancur yang dilesakan Mbappe ke gawang Inggris pada laga perebutan tempat ketiga kemarin menjadi segel maut yang tak mungkin lagi dikejar oleh siapapun. Dengan keberhasilan ini, bintang baru Real Madrid tersebut resmi mengukir sejarah emas yang belum pernah dilakukan oleh manusia manapun sejak tahun 1930, yaitu menjadi pemain pertama yang sukses merebut gelar top skor Piala Dunia sebanyak 2 kali. Bukan cuma itu, di usianya yang bahkan belum genap 28 tahun, Mbappe juga menancapkan namanya sebagai top skor sepanjang masa turnamen ini dengan total 22 gol. Catatan mengerikan ini membuat para pesaingnya tampak kerdil. Di bawah Mbappe, barulah kita melihat nama Lionel Messi yang terpaksa puas di posisi kedua dengan 8 gol akibat penampilan buruknya di final. Disusul ketat oleh monster Manchester City Erling Haaland serta bintang muda Inggris Jude Bellingham yang masing-masing mengantongi 7 gol. Panggung dunia kini resmi milik sang raja baru. Nah, setelah kericuan mereda, jagat media sosial langsung meledak. Berbagai komentar pedas, sindiran, hingga pernyataan jujur dari para ikon sepak bola dunia terus mengalir tanpa henti di ruang ganti maupun lewat siaran live akun media mereka. Mari kita mulai dari sang man of the match kita, Lamine Yamal. Saat melakukan siaran live perayaan juara di ruang ganti lewat akun Instagram pribadinya, dengan medali emas melingkar di lehernya, ia berkata dengan sangat emosional, "Gelar juara dunia ini adalah bukti nyata bahwa era baru sepak bola telah tiba dan dominasi masa lalu sudah resmi berakhir. Memang di waktu normal saya sempat frustasi karena Emiliano Martinez benar-benar menggendong Argentina sendirian dengan berkali-kali menepis peluang emas saya, termasuk free kick di menit akhir. Tapi keadilan akhirnya tegak di extra time setelah taktik kotor mereka patah. Sepanjang laga kita semua bisa melihat bagaimana Lionel Messi sama sekali tak berdaya. Tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan sekedar melepaskan satu tembakan pun tidak becus karena terus-menerus dikurung oleh pertahanan kami. Argentina dari awal turnamen mungkin terbiasa mengandalkan hal-hal di luar lapangan. Tetapi ketika bantuan dana mereka habis di partai final, mereka langsung kehabisan bensin, frustasi, sampai Enzo Fernandez harus di kartu merah karena bermain kasar. Dan akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong. Saya sangat menghormati dan mencintai Messi, tapi sekarang saya akan menjadi penerus Messi di Spanyol. Dan sekarang saya jauh di atas Messi. Tidak lama setelah live Yamal memicu kegemparan, Cristiano Ronaldo langsung muncul memberikan tanggapan menohok melalui saluran media resminya. Ronaldo tidak menahan diri sedikit pun dan langsung menyindir performa sang rival abadi dengan berapi-api. Hasil pertandingan ini menunjukkan dengan sangat jelas siapa yang sebenarnya layak disebut terbaik di dunia saat menghadapi tekanan yang sesungguhnya. Spanyol bermain dengan martabat luar biasa, sementara Argentina menunjukkan performa paling memalukan yang pernah ada di final Piala Dunia, mencatatkan 0 tembakan sepanjang pertandingan.
Emiliano Martinez adalah satu-satunya alasan mengapa mereka tidak kalah 5 atau 6 gol di waktu normal. Dia benar-benar sendirian menyelamatkan muka negaranya dari pembantaian total. Sementara itu, kapten mereka, Lionel Messi, benar-benar tak berkutik, hilang tanpa jejak, dan terisolasi total seperti pemain amatir. Ketika sebuah tim yang biasanya mendapat keputusan-keputusan beruntung tiba-tiba kehabisan modal dan uang di laga puncak, mereka tidak punya pilihan selain bermain kasar, hingga berujung kartu merah, dan takdir akhirnya membuktikan bahwa kecurangan tidak akan pernah bisa memenangkan trofi tertinggi secara terhormat. Suasana di platform streaming semakin memanas ketika pelatih legendaris Jose Mourinho hadir dalam sesi analisis taktis pasca laga di sebuah stasiun televisi. Dengan gaya bicaranya yang dingin namun menusuk, The Special One membedah kehancuran taktik Argentina. Secara taktis, ini adalah kehancuran total bagi Argentina yang mencoba bermain dengan organisasi yang sangat buruk sejak menit awal. Mereka hanya bisa bertahan secara primitif dan sangat beruntung memiliki kiper seperti Martinez yang tampil luar biasa menggendong seluruh tim dengan 10 penyelamatan krusialnya. Tanpa performa heroik Martinez, pertandingan ini sudah selesai dalam 30 menit pertama karena lini serang Argentina yang dipimpin Lionel Messi sama sekali mati kutu dan tak berdaya menghadapi intensitas Spanyol. Lamine Yamal dan Dani Olmo berkali-kali mengoyak pertahanan mereka secara elegan, memaksa para pemain Argentina frustasi hingga Enzo Fernandez melakukan pelanggaran brutal yang sangat layak diganjar kartu merah langsung. Ini adalah karma instan bagi tim yang sejak awal kompetisi tampak terlalu percaya diri dengan skenario yang menguntungkan mereka. Namun saat uang dan keberuntungan mereka habis di New Jersey, topeng mereka terbuka dan mereka terbukti tidak memiliki kualitas apapun untuk menjadi juara. Sebagai penutup dari segala kegilaan malam itu, mantan kapten legendaris Real Madrid dan Spanyol, Sergio Ramos, ikut mengunggah video reaksi spontan di akun media sosialnya. Sambil tersenyum lebar melihat kejayaan juniornya, Ramos melontarkan kalimat yang sangat menyengat. Saya sangat bangga melihat bagaimana para junior saya di timnas Spanyol memberikan pelajaran sepak bola yang sesungguhnya kepada juara bertahan. Sejak menit pertama, Argentina sudah menunjukkan mentalitas pengecut yang hanya mengandalkan permainan fisik kasar dan berharap pada kemajikan Emiliano Martinez yang malam ini terpaksa bekerja keras menggendong timnya sendirian. Sangat menggelikan melihat bagaimana media selalu mendewakan Lionel Messi. Padahal di laga paling krusial ini, dia benar-benar tak berdaya, terkurung total oleh Pau Cubarsí dan tidak mampu memberikan kontribusi apapun bagi timnya. Lamine Yamal menunjukkan kelasnya sebagai masa depan sepak bola dunia yang bermain bersih dan menyerang dengan hati. Sangat kontras dengan Enzo Fernandez yang frustrasi lalu bermain curang hingga diusir wasit. Ketika semua drama dan sokongan di balik layar mereka habis di final itu, Argentina langsung terlihat seperti tim mediocre yang frustrasi dan akhirnya harus tunduk pada raja sepak bola yang baru. Luar biasa kawan, final Piala Dunia 2026 ini benar-benar menyisakan akhir yang teramat pahit bagi Argentina, namun menjadi awal dari tahta suci yang baru bagi tim muda Spanyol. Dari drama kartu merah, baku hantam pasca laga oleh Paredes, hancurnya rekor Messi oleh Kylian Mbappe, hingga pernyataan super berani dari Lamine Yamal yang merasa dirinya kini sudah jauh di atas sang alien. Malam di New Jersey ini resmi mengubah sejarah sepak bola dunia untuk selama-lamanya. Kini, trofi emas resmi terbang ke Madrid meninggalkan Buenos Aires yang menangis meratapi drama dan kehancuran taktik mereka sendiri. Sekarang, giliran kalian yang bersuara. Bagaimana pendapat kalian melihat akhir tragis Argentina yang dibuat tak berkutik tanpa satupun tembakan di final ini? Dan yang terpenting, apakah kalian setuju dengan ucapan Lamine Yamal kalau era Lionel Messi sudah resmi habis dan dia kini jauh di atas sang legenda? Atau justru Argentina hanya sedang tidak beruntung setelah Martinez berjuang sendirian? Tulis teori dan komentar terpanas kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan drama sepak bola paling update lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna
wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Partai puncak Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey antara Spanyol melawan Argentina resmi memanas. Laga ini menjadi benturan harga diri, mulai dari upaya Aymeric Laporte mengunci pergerakan Lionel Messi, duel Rodri menghadapi Enzo Fernandez, hingga pembuktian Lamine Yamal melawan Nicolas Tagliafico. Suasana semakin meledak setelah muncul reaksi jujur dan ejekan kejam di luar lapangan. Lamine Yamal menyindir Argentina sebagai tim tua yang menang kotor. Disusul komentar pedas Cristiano Ronaldo yang menyoroti kinerja wasit. Gerah dengan tuduhan itu, Lionel Messi langsung mengamuk dan menegaskan tahta mereka diraih lewat mental juara, bukan hadiah cuma-cuma. Di tengah konflik ini, Spanyol justru panik karena Lamine Yamal dilaporkan pincang akibat cedera hamstring. Wah, melihat badai cedera Spanyol dan panasnya saling sindir ini, siapakah yang menurut Anda akan keluar sebagai juara dunia di akhir pekan nanti? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Lamine Yamal cedera usai ejek Argentina tua dan menang kotor. Ronaldo sebut sampah, Messi mengamuk jelang final Piala Dunia 2026. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Ini bukan sekedar pertandingan sepak bola biasa. Ini adalah pertarungan maha dahsyat yang mempertemukan dua kiblat penguasa bumi. Spanyol, sang penguasa Eropa pemegang trofi Euro 2024, menantang sang juara bertahan, penguasa Amerika Latin sekaligus pemilik tahta Copa America 2024, Argentina. Dua tim dengan filosofi kontras, dua generasi yang saling bertubrukan, dan satu trofi emas Piala Dunia yang membuat jutaan mata rela terjaga semalaman. Spanyol datang membawa benteng pertahanan paling kokoh di kolong langit, sementara Argentina melangkah dengan mentalitas juara baja yang dipimpin oleh sang rekor dunia Lionel Messi. Namun di balik megahnya panggung final ideal ini, atmosfer berubah menjadi sangat pekat, panas, dan dipenuhi aroma dendam, claim-mailing, hingga psych war yang meledak dari mulut-mulut para bintang dunia. Sebelum peluit pertama ditiup oleh wasit asal Slovenia Slavko Vincic, atmosfer di luar lapangan sudah membakar emosi para pecinta bola di seluruh penjuru dunia. Bagian pertama adalah ujian kemanusiaan terbesar bagi lini belakang La Furia Roja. Aymeric Laporte, bek tangguh Athletic Bilbao, memikul beban berat yang hampir mustahil membatasi ruang gerak kapten La Albiceleste Lionel Messi. Messi saat ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 dengan koleksi 8 gol dan 4 assist. Ingat bagaimana Inggris dihancurkan secara dramatis lewat dua umpan ajaibnya di semifinal? Itulah mengapa Laporte bersama tandem mudanya Paul Kubarsi harus bermain tanpa celah. Spanyol memang baru kebobolan 1 gol sepanjang turnamen, namun ketenangan dan kemampuan membaca permainan Laporte akan diuji secara ekstrim langsung oleh sang alias sepak bola di laga terbesar dalam hidupnya. Bergeser ke poros permainan, terjadi bentrokan dua metronom terbaik planet bumi. Di kubu Spanyol, sang kapten Rodri tampil luar biasa dominan. Gelandang Manchester City ini adalah mesin pengatur tempo dengan catatan 648 umpan berakurasi luar biasa, 93%. Tidak hanya itu, Rodri adalah manusia dengan paru-paru besi yang menempuh jarak terjauh di Piala Dunia ini, menembus angka 83 km, ditambah kemampuan intercept tertinggi versi FIFA Power Rankings. Namun, Argentina punya penawarnya dalam diri Enzo Fernandez. Sang pemain muda terbaik Piala Dunia 2022 ini terkenal
dikenal sangat agresif. Enzo adalah perebut bola ulung dengan catatan 43 kali memutus penguasaan lawan. Hebatnya lagi, Enzo adalah pahlawan momen krusial. Golnya ke gawang Mesir di babak 16 besar dan gol penyeimbang kontra Inggris adalah bukti nyata bahwa ia siap meledak kapan saja untuk merusak dominasi Rodri. Duel pamungkas berada di sisi kanan penyerangan Spanyol. Lamine Yamal, sang fenomena muda berusia 19 tahun, siap melepaskan magisnya. Namun di depannya telah berdiri kokoh Nicolas Tagliafico. Bek kiri berpengalaman milik Olimpik Lyon ini adalah bagian dari skuad juara dunia 2022 dengan koleksi lebih dari 80 penampilan bersama tim nasional. Kemampuan bertahan 1 lawan 1 serta kelihayan membaca trik pemain muda menjadi modal utama Tagliafico untuk mematikan pergerakan Yamal. Jika Tagliafico berhasil mengunci Yamal, runtuhlah separuh kreativitas serangan Spanyol. Ketegangan menjelang final ini semakin membumbung tinggi menyusul pernyataan-pernyataan jujur yang sangat berani dan cenderung konfrontatif dari para aktor utama lapangan hijau di hadapan media. Meskipun masih sangat muda, Lamine Yamal menunjukkan rasa percaya diri yang sangat tinggi, bahkan menjurus ke arah provokasi. Secara jujur di hadapan media, bintang muda Spanyol ini melontarkan kalimat yang membakar kuping kubu lawan. Mungkin mereka menang dengan cara kotor dan uang serta dukungan, tapi kami datang menang karena kualitas dan rasa percaya diri kami, karena kami jauh di atas mereka. Mereka tua-tua, sedangkan kami muda dan banyak karakter baik di tim kami. Kalian mungkin berbicara tentang Lionel Messi, tapi Spanyol punya saya yang begitu yakin bisa menembus pertahanan sisi mereka. Kali ini, kami yang akan juara Piala Dunia. Minyak panas makin menyiram api setelah ikon sepak bola dunia Cristiano Ronaldo ikut angkat bicara dengan kalimat yang luar biasa bombastis dan tanpa basa-basi. Meskipun banyak yang mengunggulkan Argentina di sini, tapi meski menang, Argentina itu sampah. Menang dengan cara keji dan kotor. Meskipun Lionel Messi terlihat istimewa dan mencetak 2 assist kemarin, tapi saya melihat Piala Dunia kali ini sangatlah buruk terhadap kinerja semua wasit, apalagi ketika Argentina main. Mending berusaha meski tahu itu akan gagal daripada menyerah di sini. Saya tahu Spanyol akan menghentikan Argentina di babak final. Sementara itu, bintang Brasil sekaligus sahabat dekat Messi, Neymar, mencoba memberikan pandangan yang lebih berimbang namun tetap memicu adrenalin. Ya, saya melihat Lionel Messi memang yang terbaik saat ini, tapi bek-bek Spanyol juga sangat tangguh dan mempunyai kecepatan yang tinggi. Apalagi melihat bagaimana mereka sangat dominan melawan sekelas Prancis. Ini menjadi ancaman serius bagi mereka, Argentina. Tapi bagaimanapun, saya tetap menjagokan Argentina untuk menang kali ini. Perjalanan Argentina menuju partai puncak ini memang dipenuhi tetesan keringat dan darah. Mereka harus melewati adangan Tanjung Verde, Mesir, Swiss, hingga drama epik melawan Inggris di semifinal dengan memeras seluruh tenaga. Sejak tahun 2021, generasi ini telah mempersembahkan Copa America 2021 dan 2024, serta Piala Dunia 2022. Legenda Argentina, Angel Di Maria, bahkan menuliskan pesan emosional yang menyentuh hati rakyat Argentina melalui Sportskada. Kami tidak bisa menuntut lebih lagi dari mereka. Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah berterima kasih kepada mereka dalam setiap hari dalam hidup kami untuk apa yang telah mereka lakukan untuk sepak bola dan seluruh rakyat Argentina. Sebuah generasi pemain yang benar-benar memahami apa artinya mengenakan jersey Argentina yang tidak hancur di bawah beban berat yang telah dipikul selama bertahun-tahun. Namun keberhasilan Argentina terus digoyang dengan tuduhan miring. Pelatih Swiss meledak dan mengirimkan pesan yang sangat menohok bagi para pembencinya melalui AP News. Tidak ada yang diberikan cuma-cuma bagi kami. Kami telah menjadi terbaik selama 4 tahun terakhir ini, suka atau tidak suka, dan tidak peduli apapun yang dikatakan orang lain. Sekali lagi, kami telah memantapkan diri sebagai salah satu dari 2 tim terbaik di dunia. Itu membuktikan bahwa semua yang telah kami lakukan bukanlah kebetulan. Jika kami kalah dengan Inggris, akan ada orang-orang yang keluar untuk melontarkan omong kosong. Tapi kami tidak memberikan mereka kesempatan. Di saat tensi mencapai titik didih, kubu Spanyol justru dihantam kabar yang sangat mencemaskan. Sang kartu as, Lamine Yamal, secara mengejutkan absen dalam sesi latihan krusial pada hari Kamis. Kabar ini langsung memicu kepanikan massal di Madrid dan seluruh pendukung La Furia Roja.
Berdasarkan laporan visual eksklusif dari Diario AS, pemain Barcelona berusia 19 tahun itu hanya bisa terduduk lemas di atas matras yoga di pinggir lapangan sembari memegang foam roller. Yang paling membuat publik Spanyol senewen adalah balutan berban besar yang melingkari paha kiri sang pemain serta ekspresinya yang beberapa kali tampak meringis kesakitan saat mengubah posisi duduk. Yamal terpantau hanya bisa berdiskusi serius dengan pelatih Luis de la Fuente dan asistennya Juan José González. Masalah kebugaran ini rupanya merupakan hantu lama yang dibawa Yamal sejak akhir musim kompetisi domestik bersama Barcelona, mulai dari cedera selangkangan hingga cedera hamstring parah saat melawan Celta Vigo pada akhir Mei lalu. Kondisi fisik yang tidak 100% ini dituding menjadi alasan mengapa performanya di turnamen kali ini belum semeledak saat Euro 2024 lalu. Publik kini menunggu dengan cemas konferensi pers resmi dari Luis de la Fuente. Apakah sang pahlawan muda bisa turun ataukah Spanyol harus bertempur di New Jersey dengan sayap yang patah? Jika Argentina mampu memanfaatkan celah kelemahan fisik Yamal, membebaskan Messi dari belenggu Laporte dan memenangkan lini tengah melalui kebuasan Enzo Fernandez, maka trofi Piala Dunia dipastikan tetap tinggal di Buenos Aires sekaligus menyejajarkan mereka dengan Italia dan Jerman sebagai pemilik 4 trofi emas. Sebaliknya, jika kolektivitas Spanyol mampu memenangkan 3 duel kunci tersebut, membuktikan kepemimpinan Rodri dan membalikkan semua kata-kata pedas kritikus di atas lapangan, maka La Furia Roja akan membawa pulang trofi Piala Dunia kedua mereka sepanjang sejarah. Slavko Vincic bersiap meniup peluitnya. New Jersey bersiap menjadi saksi. Siapakah yang akan tertawa paling akhir di atas panggung tertinggi jagat raya? Persiapkan diri Anda untuk saksi sejarah sepak bola dunia. Try to stay strong and fake a smile until